Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suadah. Izin bertanya, kalau menurut pandangan filsafat itu sendiri, bagaimana konsep perbedaan agama dalam filsafat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Suadah, pertanyaannya bagus sekali. Ya, kita jadi mahasiswa ini kan calon intelektual, ya. Jangan egois, ya, bahwa kita harus beragama, itu agama yang benar adalah agama ini. Untuk kita kaji dulu lah, gitu ya. Kita kaji dulu, ya. Tentu saja mengkajinya dengan iman. Iman kita itu yang mana? Iman kita, ya, itu mengkaji agama itu dengan iman. Artinya kalau akal itu cenderung, artinya setiap manusia kan punya kebebasan untuk memilih, ikhtiar. Ya. Memang Allah kalau mau menjadikan manusia itu satu agama, satu iman, semuanya seragam, ini agama, memeluk agama A aja gitu. Tidak agama B atau agama C, agama D, ya bisa aja Allah itu. Tetapi, ya, artinya di sini kita juga harus mengakui bahwa karena dasarnya agama itu adalah iman, ya dia imannya kepada yang apa, memilihnya kepada yang mana. Dan itu kaitan dengan filsafat. Filsafat tentu di sini karena imannya mengajaknya kepada A, ya agama, filsafat juga akan membela iman itu, sehingga juga orang itu akan berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Siti Sadia. Izin bertanya, dalam hal ini kapan filsafat bisa berangkulan dengan agama? Dan bagaimana pandangan filsafat mengenai hal yang irasional seperti adanya kehidupan setelah kematian dan adanya surga dan neraka? Terima kasih, Pak. Ya. Tidak usah buru-buru menanyakan masalah itu sebenarnya, Siti Sadia. Kamu mah belum apa-apa, pengen buru-buru kawin aja antara filsafat dengan agama, ya. Jadi sebenarnya antara filsafat dengan agama itu punya target ingin mencapai kebenaran, gitu. Jadi filsafat yang dicari adalah kebenaran, agama juga banyak menyimpan dalil-dalil, bahkan hampir semua yang namanya agama itu pasti benar. Agama, ya khususnya agama Islam lah, tidak agama lain, kita mungkin fokusnya kan ke arah ke situ, ya. Itu saja. Jadi bahwa filsafat itu, ya, mencari, dalam rangka mencari secara logika, secara logis tentang kebenaran. Bedanya itu, hanya sumbernya logika. Logika itu artinya juga sesuatu yang masuk akal. Itu filsafat. Kaitannya dengan agama, ya, agama itu dari Allah, agama Islam itu. Sehingga juga artinya bahwa kalau ibaratnya agama itu dari atas, filsafat dari bawah, nanti ketemu di tengah-tengah. Nah, di sanalah artinya kebenaran filsafat dengan kebenaran agama itu bisa dipadukan di situ. Ya. Kalau agama itu sabda, ketentuan dari Allah dibawa kepada oleh Nabi Muhammad, yang kemudian juga didakwahkan kepada masyarakat.
Nah, kalau filsafat ini hasil temuan-temuan dari akal pikiran yang pada intinya menjabarkan tentang kebenaran. Yang kebenaran itu nanti juga bisa dipertemukan dengan agama. Jadi tidak ada sebenarnya pertentangan. Kebenaran dengan kebenaran tidak akan bertentangan. Kecuali ada perbedaan pandangan. Inilah yang merupakan pengayaan terhadap manusia yang juga diberikan untuk merubah dirinya. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum tetapi artinya manakala kaum itu sendiri tidak mau merubah dirinya. Jadi Allah sendiri menganjurkan untuk manusia itu untuk merubah nasib, untuk menghilangkan kebodohan, bahwa manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa, yang kemudian manusia itu sendiri yang artinya dengan panca inderanya, dengan penglihatannya mengetahui segala sesuatu, yang kemudian mendengar segala sesuatu, ya, kemudian juga dengan mulutnya mengucapkan segala sesuatu, yang kemudian juga dia punya pengetahuan, ingin juga diberikan kepada teman-temannya, kepada orang lain. Dia ingin diwariskan kepada anaknya dan cucunya. Nah, inilah penyebaran pengetahuan, penyebaran ilmu dari dosennya kepada mahasiswanya. Itu namanya transfer ilmu. Ya. Di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Saripudin. Tadi kan Bapak berbicara terkait tentang ilmu dan pengetahuan ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaannya ilmu dan pengetahuan, baik dari sisi prosesnya, baik dari sisi sumbernya, baik dari sisi sifatnya, dan baik dari sisi proses mendapatkannya. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari Mang Saripudin. Disebutnya Sarip apa Pudin? Mungkin bisa disebut Mang Sarip, bisa disebut Mang Pudin ya. Perbedaan antara filsafat dengan perbedaan antara pengetahuan dan ilmu itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang ada itu artinya antara umum dan khusus, antara pokok dan pengembangan. Bahwa pengetahuan itu adalah pokoknya, modalnya. Seperti juga orang yang mau membuat kue, itu harus yang pokok apa dulu? Yang pokok sebelum yang lain-lain itu harus ada tepung. Nah, tepung itulah sebagai bahannya. Adapun kuenya itu nanti kue bolu tah, kue kering tah, kue basah, itu semua bahannya adalah dari tepung. Nah, tepung itulah yang dikatakan pengetahuan itu. Nah, makanya dari tepung ini bisa jadi ilmu, bisa jadi kue gitu ya. Seperti juga dari pengetahuan ini bisa jadi ilmu. Nah, ini tergantung prosesnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ukat Jatnika dari kelas HKIA. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang kelompok orang yang mengatakan bahwa filsafat Islam hanyalah hasil jiplakan dari filsafat Yunani? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Ukat HKIA ya, bahwa menurut pendapat orang filsafat Islam adalah hasil jiplakan dari filsafat Yunani. Kaitan dengan pendapat, ya namanya pendapat ya bisa dikatakan benar atau tidaknya itu ya karena namanya pendapat. Orang kan berhak saja menjas gitu, menjas ini itu ya, bahwa filsafat Islam itu juga dari jiplakan Yunani, boleh-boleh saja. Ya seperti juga orang Jepang membuat mobil itu pada dasarnya jiplakan dari orang-orang Itali atau orang-orang Barat gitu. Ya bisa saja. Tapi harus orang itu mengemukakan dasarnya apa gitu. Kalau dia belajar dari sejarah umpamanya, bisa saja. Artinya orang tuh tidak mudah pendapatnya diterima manakala tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya gitu. Dalam kaitan dengan Bapak, kaitan dengan mata kuliah ini, bahwa memang betul bahwa orang-orang Arab pada saat itu banyak menerjemahkan ya, filsafat-filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Tetapi tidak hanya menerjemahkan, juga berusaha membersihkan filsafat itu dari pandangan-pandangan sekuler, dari pandangan-pandangan yang tidak pas dengan ajaran agama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, nama Muhammad Ramadan, NIM 19 tipe 11 0032. Bagaimana sih Pak cara menghadapi permasalahan dalam ilmu pengetahuan di kehidupan ini supaya mencerna dengan baik menurut ajaran-ajaran filsafat ilmu pengetahuan? Ya, terima kasih Rama. Rama itu apa mau bertanya, apa mau ke pasar untuk persediaan Ramadan kali? Mentang-mentang namanya Ramadan. Kaitan dengan pertanyaan Rama tadi itu ya, bahwa apa tuh pertanyaannya Rama? Jawabannya singkat saja, tidak perlu berisik ya, bahwa kita harus bersyukur kita diberikan pengayaan dari ilmu pengetahuan yang bermacam-macam itu, sehingga kita merasa kaya. Hanya masalahnya kita bagaimana menyikapi ya, kaitan dengan perbedaan atau kaitannya dengan macam-macam itu. Kita punya logika ya, punya juga referensi tentang ilmu. Banyak referensi ilmu itu yang bisa juga artinya untuk dijadikan kaidah-kaidah, dijadikan juga sumber-sumber dari pandangan
ilmu pengetahuan kita. Sehingga juga kita artinya menghadapi sesuatu tidak bingung. Karena kitanya kaya dengan referensi-referensi. Kaya dengan pembelajaran-pembelajaran. Makanya belajar terus. Jangan dianggap enteng ilmu itu. Pengetahuan itu jangan dianggap enteng. Jadi kalau kita sudah punya kekayaan ilmu yang banyak, ya, menghadapi persoalan-persoalan itu tidak harus sulit, mudah saja karena punya patokan, punya kaidah, ya, punya penjabaran. Ya. Jadi ya tidak seperti Rama itu berisik tuh namanya. Ya, jadi harus positive thinking, harus belajar dengan baik, harus menggali sumber-sumber baik dari buku, sumber-sumber dari kuliah-kuliah gitu, sumber-sumber juga dari ya dari Google, dari segala macam lah. Ya, sekarang itu banyak ya, sumbernya dari ilmu pengetahuan yang pure, ya, dari agama, ya, ilmu-ilmu agama, dari filsafat, dari belajar yang betul. Tentu ya artinya kita jangan dikaburkan ya oleh berbagai macam pandangan. Kita punya prinsip bahwa belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, itu. Mantap.